Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbadi Pamungkas dari kelas A Teknik Informatika Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat tentang bangun datar dan bangun ruang. Ini merupakan program saya, program tentang bangun datar dan bangun ruang. Di sini saya menuliskan atau membuat 8 bangun datar dan 6 bangun ruang. Jadi di sini di program saya itu ada beberapa teks atau fungsi yang menggunakan library IOStream. Nah, library IOStream ini merupakan singkatan dari standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Nah, fungsi-fungsi yang ada dalam IOStream ini itu ada cout, ada sin, dan ada indl. Nah, fungsi cout ini adalah merupakan fungsi keluaran pada C++ yang menampilkan data dengan tipe data apapun ke layar. Kalau sin itu untuk menginputkan atau memasukkan data berupa numerik dan karakter. Kalau ndl ini berfungsi untuk menampilkan garis baru atau newline. Lalu selanjutnya ada tipe data float dan tipe data double. Tipe data float ini digunakan untuk menampung angka pecahan. Sama seperti bahasa pemrograman pada umumnya, kita itu menggunakan tanda titik sebagai pemisah angka bulat dan pecahan, bukan tanda koma seperti yang kita pakai sehari-hari. Nah, di sini juga terdapat tipe data double yang juga bisa dipakai untuk menyimpan angka pecahan. Perbedaan antara float dan double itu terletak dari jangkauan angka serta tingkat ketelitian angka. Kalau float ukuran memorinya 4 byte, sedangkan memori double yaitu 8 byte. Lalu di sini tuh ada keterangan atau deklarasi nama. Ini tuh berfungsi untuk memberikan deklarasi gitu. Jadi nggak akan muncul di programnya kalau kita memasukkan ini tuh. Nah, di sini kan ada keterangan A sama dengan alas, B, C, D, S, S1, S2, S3 itu sama dengan sisi, D, D1, D2 adalah diagonal, R, R1, R2 yaitu jari-jari, V sama dengan volume, LP itu luas permukaan. Lalu di sini ada judul nanti di program saya. Dan ini ada deklarasi nama lagi bangun datar, terus dipisahi lagi ada ini persegi, di sini ada persegi panjang, di sini ada segitiga dan seterusnya sampai ke bawah. Saya akan menjalankan programnya satu-satu. Nah, jadi kalau sudah bakal seperti ini. Ini tuh judulnya. Nah, langsung masuk ke menghitung luas dan keliling persegi. Nah, rumus dari persegi itu yaitu luas sama dengan sisi kali sisi dan kelilingnya 4 dikali sisi. Misalkan saya memasukkan sisi perseginya 20. Maka luas persegi adalah 400 dan kelilingnya 80. Selanjutnya ke keliling persegi panjang. Saya akan masukkan panjangnya 10. Lebarnya 50. Maka luas persegi panjang adalah 500 didapatkan dari P dikali L atau panjang dikali lebar. Dan kelilingnya didapatkan dari P tambah L ditambah P ditambah L, yaitu 10 tambah 20 ditambah 10 ditambah 20, hasilnya 60. Lalu ke menghitung luas dan keliling segitiga. Rumus dari luas segitiga yaitu 0,5 atau 1/2 dikali A dikali T. Dan kelilingnya S1 tambah S2 tambah S3. Di sini disuruh menginputkan alas segitiga. Misalkan alas segitiganya itu 15 dan tingginya 30. Maka luas segitiga adalah 225. Sisi satu segitiga misalkan 10, sisi 2-nya 20, sisi 3-nya 30. Maka hasilnya 60. Lalu menghitung luas dan keliling jajar genjang. Di sini saya akan menginputkan alas tinggi sisi AB dan sisi BC-nya. Nah, alasnya itu 10 dan tingginya 20. Maka luasnya adalah 200 didapatkan dari A dikali T. Lalu masukkan sisi alas AB plus CD dan sisi miring BC tambah AD. Nah, sisi AB plus CD itu dinamai sisi AB dan BC plus AD dinamai sisi BC. Maka hasilnya 100 didapatkan dari 30 tambah 20 dikali 2. Lalu belah ketupat. Diagonal pertama, diagonal kedua. Lalu luasnya yaitu 100 didapatkan dari 0,5 dikali diagonal pertama dan dikali diagonal kedua. Kelilingnya itu 4 dikali sisi. Maka sisinya 40. Lalu ada keliling dan luas layang-layang. Misalkan diagonal satunya itu 20, diagonal 2-nya 30. Sisi A-nya 10,
sisi B-nya 20. Maka luas layang-layang adalah 300 didapatkan dari 20 dikali 30 dibagi 2. Kalau kelilingnya didapati 60, yaitu 10 tambah 20 dikali 2, yaitu 60. Lalu keliling dan luas trapesium. Masukkan sisi atas 10, sisi bawahnya 20, tingginya 30. Maka luas trapesium adalah 450 didapatkan dari 0,5 dikali A tambah C dikali T. A tambah C itu A itu sisi atas, C-nya sisi bawah, dikali T, dibagi 0,5. Lalu kelilingnya, masukkan sisi A 10, sisi B 20, 30, 40. Maka keliling trapesium adalah 100. Lalu di sini menghitung keliling dan luas lingkaran. Rumus dari luas dan keliling lingkaran yaitu Pi dikali R kali R. Kelilingnya Pi dikali D. Untuk Pi ini kita memakai 3,14. Di sini kita suruh menentukan jari-jari lingkaran, misalnya 10. Maka luas lingkaran adalah 314. Kalau keliling, misalnya kelilingnya 20. Maka keliling lingkaran adalah 125,6. Lalu lanjut ke bangun ruang. Di bangun ruang itu, saya program pertamanya itu untuk menghitung luas permukaan dan volume balok. Luas permukaan volume balok dihitung seperti ini rumusnya. Kalau luas permukaannya 2 dikali P dikali L ditambah 2 kali P dikali T ditambah 2 kali L dikali T. Kalau volumenya P kali L kali T. Lalu di sini saya akan menghitung panjangnya. Lebar, tinggi. Maka luas permukaannya adalah 2200 dan volume balok adalah 6000. Didapatkan dari rumus-rumus yang di sini. Lalu luas permukaan volume kubus. Rumusnya luas permukaan kubus yaitu 6 kali sisi dikali sisi dan volumenya sisi kali sisi kali sisi. Maka luasnya adalah 600 didapatkan dari 10 dikali 10 lalu dikali 6 dan volumenya yaitu 10 kali 10 kali 10 maka hasilnya 1000. Di sini permukaan dan volume bola. Rumusnya yaitu 4 dikali Pi dikali R dikali R dan volumenya 4 kali Pi dikali R kali R kali R lalu dibagi 3. Misalkan jari-jari bolanya 10, maka luas permukaannya adalah 1256 dan volumenya 4186,67. Lalu ada luas permukaan dan volume kerucut. Pi dikali R dikali R alas dikali R alas. Luas selimutnya Pi dikali R selimut kali R selimut bagi 3. Luas permukaannya luas selimut ditambah luas alas. Volumenya luas alas dikali tinggi. Di sini misalkan saya menginputkan jari-jari alas 10, selimutnya 20, tingginya 30. Maka hasilnya luas alas kerucut 314 didapatkan dari rumus ini. Dan luas selimut segini didapatkan dari rumus ini. Nah, volumenya didapatkan dari rumus ini. Nah, kalau luas permukaan didapatkan dari luas selimut ditambah luas alas, yaitu 314 ditambah 418,667. Lalu menghitung luas dan permukaan volume tabung. Rumusnya luas permukaan sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali R ditambah T. Kalau volumenya Pi dikali R kali R kali R kali T. Jari-jarinya misalkan 10, tingginya 20. Maka hasilnya luas permukaan tabung 1884 didapat dari rumus ini dan volumenya 6280 dapat dari rumus ini. Selanjutnya yang terakhir, luas permukaan dan volume 5 segi 4. Rumusnya yaitu 4 tambah L, P tambah L dikali T, lalu ditambah P kali L. Kalau volumenya P dikali L dikali T dikali 1 dibagi 3. Misalkan panjang alas limasnya 10, lebarnya 20, tingginya 30. Maka hasilnya luas permukaan 5 1100 dan volume 5 2000. Didapatkan dari rumus yang ini. Lalu ke akhir program. Akhir programnya yaitu terima kasih sudah menjalankan program ini dan program ini dibuat oleh Arba di Pamungkas. Jadi seperti itu program yang saya buat. Nah, kenapa sih waktu kita menginputkan misalkan yang persegi nih 10, maka kenapa bisa 100, kenapa bisa 40? Nah, kita itu menginputkan rumus di sini di Cin sama dengan S. S itu kan sisi.
Nah, rumus keliling dan luas persegi itu seperti ini. Kelilingnya 4 kali S, luasnya S kali S, atau sisi kali sisi. Nah, lalu luas persegi adalah sama dengan luas didapatkan dari yang ini. Tuh, jadi luas persegi adalah 100 dari hasil S kali S. Selanjutnya ke bawah masih sama. Kita tinggal memasukkan rumus-rumus setiap bangun ruang atau bangun datar. Mungkin sekian saja video dari saya. Video pembuatan program bangun datar dan bangun ruang. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kurangnya dalam penjelasan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.